Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Baik Bapak Ibu, Bapak Kepala Madrasah yang saya hormati, pada hari ini kita akan melaksanakan yaitu workshop aksi nyata budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Jamsuna sebagai calon guru penggerak angkatan 10 dari SMPN 5 Sobang. Untuk itu kepada Bapak Ibu nanti untuk kita aktif mengikuti kegiatan ini, berinteraksi, memberikan umpan balik, memberikan tanggapan dari kegiatan workshop ini. Untuk membuka kegiatan ini, marilah kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cara yang kedua, sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Didi Miftahudin, kepadanya dipersilakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, para peserta workshop. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa mengikuti acara kegiatan workshop aksi nyata budaya positif yang insya Allah nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak Jamsuna SPD dari SMP Negeri 5 Sobang. Untuk itu pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dan Guru khususnya, dan juga kepada Pak Jamsuna yang akan memberikan materi nanti. Dan yang kedua, mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Dan setelah mengikuti kegiatan workshop ini, nanti kita bisa merealisasikan di sekolah kita, khususnya umumnya di sekolah-sekolah yang lain. Karena mudah-mudahan workshop ini bermanfaat untuk kita di dalam melaksanakan kegiatan KBM, khususnya yang ada di Madrasah Aliyah MA Ciparasi ini. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangan dari mulai tepat dan lain sebagainya. Kepada seluruh Bapak Ibu dan Guru, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan support, motivasi, dan juga pesan kepada kita semua. Mudah-mudahan nanti kita bisa terrealisasi setelah kegiatan workshop, karena workshop ini merupakan salah satu yang terbaru dari program pemerintah Kemendikbud, yang mana kita sebagai guru akan diberikan pemahaman dan pandangan bagaimana caranya kita menyelesaikan suatu masalah, terutama terhadap siswa-siswi yang akan kita ajar. Ya, semoga Pak Jamsuna selalu semangat dan juga sukses sampai tuntas ya untuk pelatihan ini. Dan selanjutnya yaitu workshop aksi nyata budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Jamsuna SPD. Kepada yang terhormat dipersilakan.
Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam acara kegiatan workshop aksi nyata budaya positif untuk memenuhi salah satu tugas calon guru penggerak angkatan 10. Sholawat sering salamnya sudah kita curahkan pada Habibina wa Safina wa Maulana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan saya banggakan, sebelumnya saya mohon maaf karena mengganggu Bapak Ibu guru, aktivitas Bapak Ibu guru terkait ini workshop aksi nyata budaya positif. Namun ini insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua sebagai dewan guru ya, untuk diaplikasikan nanti pada anak-anak didik kita ya, terutama yang ada di Alia MA Ciparasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Baiklah Bapak Ibu, ini workshop aksi nyata budaya positif ya, insyaallah kita laksanakan hari ini. Nah, ini menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif ya. Kita akan menyebarkan pemahaman apa sih itu budaya positif dan penerapannya atau aplikasinya nanti di ketika Bapak Ibu mengajar atau berhadapan langsung dengan anak didiknya. Lanjut, kesepakatan kelas dulu. Waktu pelaksananya 1 jam. Bagaimana Bapak Ibu? Kita sepakati kalau misalkan harus kurang ya dikurangi gitu ya. Ini kesepakatan dulu. Sepakat untuk waktu pelaksanaan 1 jam? Ya. Baik, terima kasih. Ini kayaknya masih kurang ini 1 jam. Oh, masih kurang. Cukup 1 jam ya. Sepakat ya. Oke, selanjutnya melakukan refleksi dan evaluasi akhir workshop. Nanti ada refleksi dan evaluasi di akhir workshop ini, gitu ya. Sepakat ya? Sepakat. Oke. Yang terakhir, berikan kesempatan untuk bertanya dan menanggapi. Jadi Bapak Ibu nanti akan diberikan kesempatan untuk bertanya dan menanggapi terkait budaya positif ini. Baik, lanjut. Apa yang terbesit di pikiran Bapak Ibu terkait dengan budaya positif? Kira-kira apa gitu? Budaya positif itu seperti apa? Ada yang menanggapi Pak Dek? Ya baik, terima kasih Pak Jamsuna yang sedikit sudah memaparkan dari pertanyaan pemantik dari budaya positif ini. Ya. Ketika yang saya pikirkan, yang terbesit dalam pikiran saya ketika ngomong budaya positif, jadi saya itu ke murid itu atau di sekolah itu adalah hal-hal yang positif. Misalnya itu membuang sampah, ya tepat pada tempatnya gitu kan. Terus anak-anak itu memakai seragam yang rapi, gitu ya, itu yang terbesit dalam hati saya. Juga adalah kelakuan anak gitu ya, anak yang berakhlak gitu ya, akhlak mulia, sopan terhadap guru dan terhadap orang tua. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Ade, sudah luar biasa komentarnya. Ada lagi yang berkomentar atau menanggapi apa yang terbesit dalam pikiran terkait budaya positif? Baik ya, di antara bagian daripada budaya positif sebagaimana telah disampaikan oleh Pak Ade, terutama kita menerapkan jiwa kedisiplinan untuk siswa agar siswa membiasakan pertama masuk sekolah tepat pada waktunya, ya tadi seperti berpakaian rapi,
kemudian sopan santun, berperilaku baik terhadap teman maupun terhadap guru. Pokoknya apapun segala kelakuan yang sifatnya positif, maka di sekolah itu sangat penting sekali kita harus dibudayakan agar menjadi siswa yang berkarakter Pancasilais. Luar biasa. Nah, ada lagi yang mau berkomentar, satu lagi. Pak Ube. Pak Ube. Akhir. Pak Ube. Silakan Pak Ube. Baik, terima kasih Pak James telah memberikan kesempatan untuk saya sedikit memberikan pandangan pribadi terhadap budaya positif. Iya. Jadi yang terbesit dalam pikiran saya ketika mendengar budaya positif ya. Jadi tentunya di sekolah ya, di Iya, sekolah. di sekolah. Tentunya adalah hal-hal yang biasa oleh guru dan guru lakukan dan siswa lakukan yang mengacu terhadap hal-hal yang baik. Iya. Itu misal ketika ada siswa datang ke sekolah bertemu dengan guru, kemudian mereka bersalaman. Iya. Nah, itu merupakan budaya atau kebiasaan yang sangat positif. Dan lain-lain yang sebagaimana yang tadi sudah disampaikan sama Pak Ade dan Pak Ustadz Yus ya. Itu aja mungkin, terima kasih. Sangat luar biasa. Terima kasih. Tanggapannya ini pada luar biasa ya. Baik Pak Ade, Sadius, sama Pak Ubed ini terkait budaya positif yang terbesit yang di dalam pikiran. Oh ternyata budaya itu seperti itu. Sudah ada gambaran ya terkait budaya positif, dan alhamdulillah sebagian sudah diaplikasikan, sudah diterapkan di sekolah kita. Salah satu contoh ketika saya masuk ini membaca doa, dilanjut dengan baca sholawat dan dibaca surat-surat pendek, surat Tuhan dan lain sebagainya, itu termasuk positif dan alhamdulillah sudah diterapkan di sekolah ya. Salah satunya lagi tadi kata Pak Uben, ketika temu dengan guru bersalaman, terapkan 5S. Apa itu? Salam, senyum, sapa, sopan, santun. 5S itu juga termasuk kepada budaya positif. Apalagi kalau di SMP Negeri Masobang ada yang namanya tiket pulang bawa 10 sampah. Jadi ketika pulang anak-anak pungut sampah, itu tiketnya mungkin bisa pulang. Atau juga pungut sampah radius 5 meter. Jika anak melihat sampah 5 meter langsung diambil, itu juga termasuk budaya positif ya, itu yang sudah dilaksanakan ya sobat. Dan ini sudah ada gambaran terkait dengan budaya positif. Kita lanjut. Apa penting budaya positif diterapkan di sekolah? Ada yang menanggapi? Pak Jeb, silakan. Baik, terima kasih pada Pak Yasmin. Terkait dari pertanyaan tadi, apakah penting budaya positif diterapkan di sekolah? Menurut saya pribadi, ini sangatlah penting kita terapkan khususnya di madrasah kita, agar di madrasah, terutama di sekolah kita sendiri, supaya tercipta lingkungan sekolah yang benar-benar bisa menerapkan apa yang telah dipaparkan dari awal tadi oleh Pak Ubeng, Pak Yus, dan juga Pak Ade, supaya siswa ini benar-benar disiplin dan bisa menerapkan 5S tadi, salam, sopan, santun, juga dan yang lainnya. Ya. Jadi sangatlah penting budaya positif diterapkan di sekolah kita, khususnya di madrasah. Terima kasih. Terima kasih Pak Anjep tanggapannya. Ada lagi yang mau menanggapi? Bagus. Pak Anjiji silakan. Ini juga salah satu calon juru penggerak ya sama Pak Ade. Silakan Pak Anjiji. Terima kasih Pak James atas waktunya. Ini menarik sekali
dan di dalamnya memang terkandung nilai-nilai kebajikan. Iya. Kita tahu bahwa nilai-nilai kebajikan itu tidak lepas dari apa yang namanya kebiasaan, yang itu mungkin kita bahasa lainnya adalah budaya ya. Nah, ini secara tidak langsung sudah kita mungkin di sekolah aliyah ya, contohnya kita sudah menerapkan itu, dan itu sangat penting sekali budaya positif untuk kita kembangkan dan terus gerakan, baik itu dari sisi para guru Ya. maupun dari para siswa. Ketika kita kolaborasikan ini menjadi sebuah kebiasaan, maka akan muncul nanti dari kebiasaan-kebiasaan itu menjadi sebuah nilai kebajikan. Kita tahu bahwa nilai kebajikan itu di dalamnya mengandung banyak hal yang terintegrasi dengan yang sekarang digalakan pemerintah, yaitu profil pelajar Pancasila yang kalau tidak salah ada 6 dimensinya. Ya. Saya kira demikian Pak Jen, terima kasih. Mangga. Terima kasih Pak Jiji, tanggapannya sangat luar biasa terkait ini penting, sangat penting sekali ya diterapkan di sekolah kita ini untuk budaya positif. Kita lanjut next. Nah ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Salah. Menurut Dr. William Besar, ya, miskonsepsi. Jadi gimana ya miskonsepsi? Ilusi guru mengontrol murid. Jadi terus ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini miskonsepsi tentang teori kontrol menurut Dr. William Besar. Jadi ilusi itu semacam ilusi. Jadi kalau kita berpikir ilusi, apa ya? Ada di pikiran itu ilusi gitu kan? Menurut Pak ilusi itu apa? Ya, ilusi itu gambaran sebenarnya, gambaran kita. Ya. Gambaran kita sesuai dengan yang namanya teori kontrol itu kan bahwa guru itu mengontrol murid. Itu kan yang kedua dalam kita. Ya. Betul atau tidak kan seperti itu? Iya. Jadi bahwa sebagai guru kita adalah sebagai kontrol. Gitu. Itu murid kita. Dalam hal apa? Ketika anak melakukan hal-hal yang negatif, nah siapa yang mengontrolnya? Kan seperti itu. Adalah fungsi. Ya, ya seperti itu ya. Jadi gambarannya seperti itu. Contoh di sini ada juga ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Maka seperti itu benar itu. Bahwa orang dewasa itu berhak memaksa siapa? Kita akan sebagai guru berarti memaksa kepada murid-muridnya, ya murid-muridnya itu bisa memaksa kepada guru itu bisa memaksa atau orang dewasa. Lanjut, nah ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi kita berubah dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama ini stimulus respon realitas atau kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrolnya realitas atau kebutuhan kita berbeda, jadi sangat berbeda. Jadi kita ubah dari stimulus respon ke teori kontrol. Semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrol, setiap orang yang memiliki setiap orang yang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita.
Kalau teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan kalau teori kontrol. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah itu harus dirubah ke teori kontrol lah. Apa? Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kita dirubah. Saya bisa mengontrol orang lain. Kita rubah ke teori kontrol. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Benar? Ya. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi pemaksaan itu ada pada saat rujukan gagal. Kita ganti kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Gitu. Jadi kalau gagal, memaksa ya. Iya, yang itu. Model berpikir menang kalah. Nah itu menurut stimulus respon. Kita ganti model berpikir menang. Jadi win-win kalau di win-win solution. Jadi kita tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Jadi semuanya harus menang. Ya. Ketika kita berkomunikasi dengan murid yang bermasalah, itu tidak ada yang salah, gitu kan? Semuanya menang gitu. Jadi tidak model berpikir menang kalah gitu. Oh, kamu kalah, saya menang, gitu. Tidak ada gitu ya. Itu. Jadi nanti kalau seperti itu bisa menyakitkan. Kita lanjut. Disiplin positif. Disiplin positif. Kira-kira menurut Bapak Ibu guru terkait pengertian disiplin itu apa? Boleh semuanya berkomentar satu kata. Silakan. Apa sih itu disiplin? Yang Ibu Bapak tahu tentang disiplin itu apa? Silakan Bapak kepala sekolah. Yang Bapak terima kasih Pak Jamsuna. Saya ingin sedikit menanggapi mengenai dengan disiplin positif ya. Ya. Menurut saya disiplin positif itu sangat perlu dan sangat penting. Ya. Cuma tidak semudah yang kita bayangkan dalam melaksanakan disiplin ke arah yang positif itu. Karena memang kadang kita baru bisa kalau ibarat menyuruh ya belum bisa menyuruh gitu. Kadang-kadang kita menyuruh kita juga belum bisa melaksanakan apa yang kita suruh gitu kan. Maka bagaimana caranya agar disiplin positif ini tumbuh dalam diri kita masing-masing, terutama guru gitu kan, itu bisa tumbuh gitu. Mudah-mudahan setelah ada kegiatan ini sedikit atau lambat laun menyadari, karena tanpa ada kesadaran dari diri kita sendiri sulit gitu rasanya untuk menumbuhkan sikap disiplin terutama yang positif tadi ya. Kita tadi bicara mengenai dengan disiplin seperti ambil sampah dan lain sebagainya, nyatanya kan itu masih sulit gitu. Kita aja masih sulit melakukan apalagi anak gitu. Nah, itu mungkin sedikit ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Iya Pak. Baik, ada sedikit tambahan terkait dengan disiplin positif, yaitu bagaimana caranya kita menerapkan disiplin positif. Ini harus didorong dengan penuh kesadaran. Kita melaksanakan sebuah aturan atau kedisiplinan tanpa ada, untuk siswa terutama ya, tanpa ada indikasi hukuman atau sebuah hadiah. Kalau anak berdisiplin tanpa ada indikasi hukuman dan sebuah hadiah, berarti anak itu telah menjiwai kedisiplinan yang positif. Artinya ada penumbuhan dari jiwanya penuh dengan kesadaran, gitu kan.
Kadang-kadang anak bisa disiplin, andai kata kita ada sanksi, berarti kan tetap artinya itu tidak penuh dengan kesadaran. Iya. Atau barang siapa yang melakukan dulu ini akan kasih hadiah. Nah itu tidak positif. Yang positif itu tanpa ada hukuman dan tanpa ada hadiah. Luar biasa. Bukan ada lagi pengertian disiplin. Kita lihat pengertian dari disiplin positif. Sebelum kesini, sebelum saya ikut calon guru penggerak, bahwa pengertian disiplin itu taat, ya, patuh, gitu kan, itu disiplin, mentaati peraturan. Tapi ternyata pengertian disiplin di sini, nah ini refleksi diri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan yang lain. Nah ini refleksi aja ya. Nah ini lanjut. Nah disiplin positif, pengertian disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Oh ternyata disiplin itu artinya belajar ya. Disiplin mengacu pada disiplin dari yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif salah satu cara yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Nah ini tadi sudah dikatakan sama Pak Ustadz, tanpa imbalan, tanpa penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah itu ya disiplin positif. Sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan murid yang mempunyai disiplin diri sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang didasari oleh motivasi intrinsik. Jadi motivasi oleh intrinsik itu berarti motivasi dari dalam, ya. Ada motivasi intrinsik, ada ekstrinsik. Kalau ekstrinsik berarti dari luar. Contoh ngasih reward itu kan ekstrinsik berarti ya. Nah ini sesuai dengan tadi Pak Ustadz, bahwa disiplin positif itu kita harus ada kesadaran tanpa ada reward atau hadiah dan lain sebagainya. Terima kasih. Lanjut. Nah ini nilai-nilai kebajikan universal, hanya 3 saja ya. Profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, ada 6 gitu ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Iwo Primary Years program, bahwa nilai-nilai kebajikan itu terdiri dari toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Satu lagi, keterampilan hidup dapat dipercaya lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah ini salah satu nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita miliki, terutama di profil pelajar Pancasila. Lanjut. Nah ini mohon Bapak Ibu bisa menanggapi dengan yang ada di sini. Setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membersihkan halaman dapat meningkatkan kedisiplinan. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Baik Bapak Ibu, minta tanggapannya dari 3 poin ini. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Silakan. Ya, itu sangat setuju ketika hukuman itu yang bersifat hukuman edukasi atau yang bersifat memberikan sebuah hukuman yang mendidik. Itu poin 1, hukuman dapat
mendisiplinkan anak. Ya, yang bersifat edukasi, hukuman edukasi. Terima Harus kasih. diterapkan. Ya. Kedua. Coba Itu loh, yang kedua. yang kedua, Ustaz, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membersihkan halaman dan meningkatkan kedisiplinan. Ini sangat setuju agar anak itu supaya membiasakan tentang kebersihan, baik karena kebersihan dalam dirinya maupun kebersihan dalam lingkungan, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Ini untuk memberikan hukuman membersihkan halaman itu bahagian daripada hukuman edukasi, karena agar supaya anak itu sangat membiasakan untuk bertanggung jawab tentang kebersihan. Baik. Satu lagi, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju juga. Setuju. Setuju juga. Emang itu adalah merupakan sebuah motivasi atau sebuah dorongan semangat untuk meningkatkan tentang kegiatan belajar terhadap anak. Baik. Ini kan sudah menjadikan sebuah kebiasaan. Ya. Terima kasih Pak Ustaz terkait tanggapannya. Ada lagi yang menanggapi terkait ini? Mana ya? Pak Ade, silakan. Izin memberikan tanggapan ya, Ya. terkait materi yang disampaikan. Sebagaimana yang telah dideskripsikan bahwa setuju atau tidak hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau menurut saya pribadi itu saya tidak setuju. Ya, kenapa? Karena kedisiplinan itu harus timbul dari kesadaran diri, Iya. ya, bukan karena hukuman atau tidaknya. Ya, yang namanya disiplin itu harus timbul dari kesadaran diri. Mau ada hukuman atau tidak, seorang anak harus terbiasa melakukan hal-hal yang baik sesuai aturan, gitu kan. Adapun adanya sanksi dan adanya hukuman itu sebenarnya bukan tujuan, ya, bukan tujuan, hanya untuk pelengkap, ya, menakut-nakuti saja, gitu kan. Kenapa? Karena meskipun tidak diadakan hukuman atau tidak, orang yang biasa disiplin itu akan melakukannya, ya, gitu. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membersihkan halaman dapat meningkatkan kedisiplinan. Saya tidak setuju juga. Kenapa? Karena membersihkan halaman itu di lingkungan sekolah itu tanggung jawab semua siswa. Tanggung jawab semua siswa, ya. Jadi semua siswa semuanya harus melakukan atau mendisiplinkan kebersihan di lingkungan sekolah tanpa dihukum terlebih dahulu. Ya, kalau misalkan hukuman membersihkan halaman itu dilakukan hanya karena mereka diberi hukuman, berarti ketika ada yang dihukum itu tidak ada yang membersihkan halaman. Ya, itu. Nah, itu ya yang kedua. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya tidak setuju juga. Kenapa? Karena nanti anak mau belajar, mau meningkatkan belajarnya karena ada penghargaan saja. Ketika tidak ada penghargaan, anak tidak mau meningkatkan belajar. Gitu. Itu menurut saya. Sangat luar biasa. Pak Ubeng luar biasa. Ini berbeda tanggapannya dengan Pak Ustadz, ya. Kalau Pak Ustadz setuju, kalau Pak Ubeng tidak setuju. Kalau berbeda pendapat itu boleh saja, ya. Baik, seperti itu ya. Tadi kita nanti lihat selanjutnya apakah sesuai setuju atau tidak, gitu ya. Oke, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan
seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, itu kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Nah, ini makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Jadi kalau di PS sandang, papan, Kebutuhan primer. tersier, Sekunder. Gitu. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima dipedulikan, berbagai kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. 3, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Itu penguasaan. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kesenangan, bermain humor, antusias, tertawa. Gitu ya. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Ini tidak akan lepas dari 5 ini. Ya, bahwa kita harus bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah, itu. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Nah, ini motivasi perilaku manusia. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Di motivasi perilaku manusia ini ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Berarti ada ekstrinsik, ada intrinsik. Kira-kira yang ke ekstrinsik itu poin berapa saja? Nanti ada jawabannya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ekstrinsik apa intrinsik? Ekstrinsik. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ekstrinsik. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Intrinsik. Kita lihat jawabannya. Nah, betul ya. Yang 2 poin ini termasuk dari 2. Yang 1, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya dari diri sendiri. Nah, ini hukuman, konsekuensi, restitusi. Kita yang pakai yang mana gitu. Kalau kita biasanya masih hukuman ya. Yang hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Itu hukuman. Kalau konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, yang satu lagi yang agak awam kayaknya ya, di restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Nah, ini kita ada di posisi yang mana? Pada di hukuman, konsekuensi atau restitusi. Itu kembali kepada diri kita masing-masing. Ya, kalau yang suka buku ya langsung biasanya mencaci itu anak. Nah, hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi.
murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi apa? Hukuman. Konsekuensi. Oke. Hukuman. Hah? Ya. Hukuman. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak hukumannya. Oke, satu lagi. Seharian ya karena tidak pakai sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi apa hukuman? Ya. Oke, kita lihat jawabannya. Hukuman. Konsekuensi. Nah, hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Nah, ini yang agak mirip sama antara poin 2 dengan poin terakhir. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Nah, ada kalau yang poin 2 hukuman, kita ada poin terakhir konsekuensi. Ada yang menanggapi gimana itu? Yang bisa membedakannya itu dari Gimana? gitu. Antara yang ini dengan yang ini sama-sama lari, Kurang kelihatan. sama-sama lari. Kalau yang terakhir sudah ada ketentuan menit-menitnya gitu Pak. Kalau yang waktunya maksudnya gitu. Kalau yang terakhir. Kalau yang berarti yang itu yang pertama tak terduga tadi ya. Jadi mendadak itu ngasih hukuman. Iya. Kalau yang di PJOK mungkin sudah ada aturannya. ya, Sudah ada kesepakatan. Ya. Ya, jadi sudah bisa bedakan ya. Kalau yang ini tak terduga ini langsung aja suruh lari ya, beri masker 2 kali. Kalau yang ini sudah ada kesepakatan dengan guru PJOK, berarti ya makanya konsekuensi harus lari di lapangan basket kali bisa ya. Lanjut. Posisi kontrol, posisi kontrol. Jangan dibuang R-nya. Kita lihat 5 posisi kontrol guru. Kita ada di posisi yang mana? Yang pertama ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Agus posisi yang mana ini? Manajer. Pemantau. Kalau saya masih ada di penghukum dan sekali-kali pemantau, gitu kan. Jadi kalau penghukum itu sangat kejam ya, jadi sangat kejam sekali gitu. kalau saya lebih ke teman. Teman, iya kalau penghukum kayaknya iya ke teman. Gitu kan. Saya gini kalau misal ada teman kan. anak misalkan ngerjakeun naon misalkan belikan rokok tuh. Kan wajar kalau kita ke teman misalnya nyuruh beli rokok kan wajar. Iya. Kita mau Enggak. Oh, enggak. membuat merasa bersalah. Mulai ini mungkin pernah ya jadi supaya membuat merasa bersalah. Kalau seperti ini, manajer. Anak-anak sudah disuruh untuk ke sekolah, tapi tidak datang. Kenapa sih kalian? Itu kan sudah jauh-jauh gitu kan. Jalan kaki lagi, datang ke sekolah kan tidak ada. Apa
tidak merasa kasihan gitu kan, itu merasa bersalah gitu. Jauh-jauh datang ke sekolah tidak ada muridnya. Aduh, saya masih merasa bersalah gitu kan. Ya, jadi semuanya ada di sini, ada di kita gitu ya. Karena tarungkul biasanya. Terunggul. Tapi kebanyakan di penghukum ya. Penghukum. Udah kalau kamu sudah tidak nurut, udah pindah aja sekolahnya. Apalagi dengan fisik, seperti sakit aduh, sudah tidak dilakukan lagi. Oke, lanjut. Posisi kontra apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu, padahal sudah berjanji tidak akan terlambat lagi. Kira-kira Membuat merasa membuat merasa bersalah. Ya, saya kecewa sekali dengan kamu, padahal sudah berjanji tidak akan terlambat lagi. Kira-kira posisi kontrol apa? Hukuman, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Buat kita lihat jawabannya. Ya, betul. Buat merasa bersalah. Lanjut. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu apa kira-kira? manajer ya. Iya, manajer. Ya. Manajer. Ya dituntut harus benar kan bukan manajer. Itu. Yang menuntut. Kita lihat jawabannya. Kita lihat jawabannya. Iya kan, penghukum itu sebenarnya tuh kata-katanya yang keras gitu kan. Terus bahasa tubuhnya ngolotot dan lain sebagainya, itu penghukum. Apalagi sudah pakai fisik. Oke, lanjut. Salah satu berarti ya. Oke, posisi pada apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Manajer. Oke, jadi mencari solusi ya. Wih, mantap. Tuh, sebagai manajer. Lanjut. Ayolah lakukan demi ibu ya. Teman. Oke, teman. Kita lihat. Iya, betul. Sebagai teman. Satu lagi. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Itu lagi yang belum apa? Pemantau. Coba lihat. Nah, jadi kita masuk ke mana ini ya? Penghukum, merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Itu hanya semuanya masuk. Membalas saya kak. Kalau di MTS itu kan, ya, kalau tak sakit kan enggak. Jadi kebanyakan kita masih sebagai penghukum. Sekali-kali adalah pemantau, apalagi teman. Kalau yang akrab dengan anak itu bisa sebagai teman. Pembina OSIS. Dan pembentukan keyakinan kelas. Bentar lagi ya. Keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Jadi apa sih bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Maaf. Ada yang menanggapi, bisa menanggapi keyakinan kelas, peraturan kelas. Nah, ini bedanya di mana? Silakan, ada yang menanggapi terkait ini? Bagus, silakan. Antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas, silakan. Gitu. Baik, Pak Dep. Baik, terima kasih Pak Jamsuna sudah kesempatan, karena memang pada dasarnya kita sebagai guru biasanya kan membuat aturan, kan? Nah, aturan, maka aturan itu mau tidak mau itu kan anak itu harus mematuhi itu. Ya. Kenapa ada keyakinan kelas? Nah, kalau keyakinan kelas itu
itu timbul dari kesadaran diri sendiri. Ya, sebagai siswa, artinya tidak walaupun tidak patuh terhadap aturan, tapi dia ada keyakinan dalam dirinya untuk melakukan sesuatu tersebut. Ya. Jadi kalau aturan biasanya kan ada sanksi seperti itu kan. Tapi kalau keyakinan itu timbul dari diri sendiri atas dasar kesadaran diri sendiri. Terima kasih Pak Ade. Tanggapannya ada lagi dari Ibu keyakinan kelas dan pelaturan. Bu Leli mau menanggapi? Oke. Ini sebenarnya sangat sedikit itu perbedaan ya antara keyakinan kelas dengan pelaturan kelas. Kalau biasa peraturan kelas itu mencakup yang universal, yang keseluruhan. Tapi kalau keyakinan kelas biasanya itu hanya kesepakatan yang di kelas saja. Kita itu mau apa, gitu kan? Misalkan kelas 7A, kesepakatan kelasnya atau keyakinan kelasnya tidak boleh terlambat datang atau menghargai sesama temannya. Sama tadi yang dikatakan Pak Ade juga kan, bahwa pelaturan itu harus mesti kan untuk keseluruhan. Tapi kalau keyakinan kelas hanya untuk yang tertentunya saja. Atau begini ya. Ya. Kalau keyakinan kelas itu memang bersifatnya sifat abstrak, artinya tidak ada sebuah aturan yang secara tertulis. Tapi kalau peraturan kelas itu sifatnya konkret, ada sebuah aturan yang tertulis. Itu. Jadi tadi seperti pada yang disampaikan, karena memang tidak ada aturan yang sifatnya tertulis karena timbulnya dari kesadaran diri. Makanya keyakinan kelas itu bersifat abstrak, dan kalau peraturan kelas itu yang bersifatnya konkret. Konkret ya. Terima kasih Pak Ustadz. Kita lanjut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah itu. Kenapa? Kalau kita berkendara harus menggunakan helm. Nah ini peraturan konkret ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu abstrak. Aturan. Ya, benar berarti. Siap sebelum belajar kita baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siswa dan siswi kelas 8B yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas ya, di kelas 8B. Tapi sebelumnya silakan berdiri dulu. Jadi refleksi ya. Ini dibuka batasnya. Tepuk 1. Kata kuncinya tepuk ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. 3. Nah, kata kunci itu tepuk. Oke. 1. Nah, belum konsentrasi. Konsentrasi. Tepuk 2. Tepuk 3.
2. Belum konsentrasi. 3. Baca kuncinya adalah jadi kalau tidak ada apa-apa dari Bapak tepuk maka diam. Ya, siap. Tepuk 5. Jadi aman. 2. 3. Bagus. Tepuk 2. Ya, sip. Terima kasih. Kasih tepukan. Nah, baik, siswa dan siswi, kita hari ini akan membuka keyakinan kelas. Turunan dari keyakinan itu kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas dulu, baru keyakinan kelas yang akan diterapkan di kelas 8B. Ya, apa saja nanti keyakinan kelasnya silahkan ditulis ya oleh masing-masing siswa, ditulis nanti Bapak siapkan ini apa namanya sticky notes ya, yang disiapkan ini untuk menulis keyakinan kelas. Tapi sebelumnya Pak akan jelaskan dulu karena untuk keyakinan kelas, kesepakatan kelas, peraturan kelas itu hampir sama. Yang kalian tahu itu peraturan kelas, tapi keyakinan kelasnya masih awam, gitu ya. Kalau peraturan kelas itu ada yang tahu nggak peraturan kelas itu seperti apa? Peraturan kelas atau tata tertib gitu ya, apa? Ada yang tahu? Pelaturan. Kalau pelaturan kelas itu biasanya ada kata negatif. Jadi sekarang bilang, nah contoh, jangan buang sampah. Itu sekarang dihilangkan. Kalau diganti dengan apa? Apa? Buanglah sampah pada tempatnya atau jagalah kebersihan. Nanti itu keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas itu hanya 2 kata atau 3 kata simpel. Saling hormati, saling menghargai. Jadi kata negatif itu dihilangkan, dilarang, jangan itu dihilangkan sekarang. Ya, jangan bawa sepatu ke dalam kelas, jangan ya. Jadi untuk keyakinan kelas itu bisa satu kata, 2 kata, yang simpel, ya, paham. Nanti apa saja keyakinan kelas yang diterapkan di kelas 8B ini kesepakatan kalian nanti yang sudah ditulis di depan di tempel melalui sticky di depan, gitu ya. Kalau ada yang sama, maka akan diambil salah satunya. Jadi untuk membuat keyakinan kelas minimal harus ada 10 poin, gitu ya. Kalau misalkan ini semuanya jumlahnya ada berapa? 2, 3, 4, 5, 6, 20. Nanti akan diambil 10 poin untuk diterapkan keyakinan kelasnya di kelas 8B. Siap? Siap membuat keyakinan kelas? Agar kelas 8B ini bisa tertib, bisa disiplin, ya, disiplin, tertib, teratur dan nyaman. Maka kita akan membuat kesadaran, membuat keyakinan kelas. Berarti kalau sudah dibuat keyakinan kelasnya tidak boleh
langgar. Ya, itu siap ya. Oke, bapak bagikan. Saya ada pulpen. Yang sebelah sini dikasih warna apa? Ada merah. Hah? Kuning? Kuning. Ini kuning itu. Ini warna apa? Bagikan. Apa? Ini warna apa? Ini yakin ya? Satu-satu. Warna apa? Pink. Oke. Tulis sesuai dengan mau apa? Warna ungu boleh. Kalau mau warna ungu boleh. Sesuai dengan hati ya. Keyakinan kamu mau apa? Dibagikan. Silakan isi. Kalau yang sudah diisi, silakan tempelkan di sini. Ya, sini tempelkan. Keyakinan kelas masing-masing silakan ditulis. Masing-masing siswa membuat satu keyakinan kelas, ya. Ayo silakan bebas terserah kalian ya. Keyakinan kelasnya mau apa silakan. Yo. Tulis. Silakan diisi. Silakan ditempel yang sudah ditempelkan di sini. Ya. Yang sudah silakan ditempel. Satu aja, masing-masing siswa membuat keyakinan kelasnya satu. Nanti akan tempelkan di depan. Kita akan pilih. Ya. Bisa? Ya. Ya. Tempel. Pak. Keyakinan kelas 8B. Keyakinan kelas 8B. Tadi sudah, kita sudah. Silakan. Sabroni, ya. Nanti kita baca satu persatu ya. Oke. Jawa. Baru ada 1, 2, 3, 4, 5. Baru 5. Ayo warna ungu. Ibnu, silakan tempel. Oke.
Nanti akan bawa bacaan. Silakan, ambil non. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, 18. Ada lagi belum? Sudah semua? Sudah semuanya. Oke? Ini tanpa kasih nama nggak apa-apa. Bapak bacakan dulu ya. Kalau yang sama kita ambil satu, ya. Yang sama ambil satu. Saling menghormati satu sama lain saat berdiskusi. Sepakat? Sepakat ya. Kita itu harus saling menghormati saat berdiskusi. Oke. Saling menghormati satu sama lain. Sama ya dengan ini ya. Nanti kita ambil. Iya. Yang ini bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Sepakat? Saling menghargai, sama ya, dan ada di sini ya. Saling menghormati satu sama lain satu ini saling menghargai ya, jadi berbeda. Sepakat? Menjadi murid yang disiplin dan bertanggung jawab. Sepakat ya? Menjaga kebersihan lingkungan kelas. Mengerjakan tugas tepat waktu. Baik, bagus. Tepat waktu dan aktif di kelas. Sama ini ya ini berbeda. 1, 2, 3, 4, 5 baru 5. Nah, tepat waktu dan aktif di kelas sama. Nah, berbeda dengan ini mengerjakan tugas tepat waktu. Sama, ambil ya. Keyakinan kelas B harus saling menghargai satu sama lain. Sama ya. Saling menghargai antara teman sekolah atau teman di satu sekolah. Wajib membuka sepatu ketika akan masuk kelas. Ya, oke. Menjadi murid menyenangkan, ceria dan bahagia. Ya, seperti mengerjakan ini ambil aja. Ini menjaga kebersihan kelas ambil sama udah ada di sana. Ini menghormati guru dan orang tua, menghargai teman. Sama? Sama? Ini ambil. Orang tua, ini disiplin, saling menghormati saat satu sama lain. Guru itu tidak dalam keren tapi bijak. Ini keras. Coba hitung semuanya ada berapa yang kita akan sepakati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sepakat
ini? Akan ditepati. Kesepakatan ini keyakinan kelas ini akan diikuti, ditaati ya sesuai dengan kesepakatan kelas yang kalian sudah tulis. Alhamdulillah untuk kesepakatan kelas 8B sudah dibuat dan sekarang dilanjut dengan tanda tangan ya, semuanya bisa menandatangani di bawah ini nama dan tanda tangan. Silakan. Sudah sepakati maka harus boleh, silakan lanjut langsung ini. Boleh bersih-bersih boleh, pakai pulpen boleh. Satu lanjut tanda tangan selanjutnya. Yang lain silakan. Diam nih. Tanda tangan semuanya. Boleh. Sip, silakan. Kecil aja ya, nanti nggak kebagian.
Bu. Silakan Adil. Baik, siswa-siswi anak-anak, terima kasih tepuk tangan buat sudah dibuat, tinggal ditaati, dipatuhi, dan sudah ditandatangani oleh kalian, maka tidak boleh hilang ya. Ya, ini kesepakatan kelas 8B yang harus dipatuhi. Oke, siap ya? Siap mematuhi kesempatan kelas ini, kelas 8B ini? Siap. Baik, terima kasih siswa dan siswi kelas 8B atas keyakinan kelasnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Cukup sampai di sini dulu. Dari Bapak kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwah dari kelas 8B. Saya siswi SMP Negeri 5 Sabang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Aulia Anggraini dari kelas 8B. Saya sangat senang karena dengan membuat keyakinan kelas, siswa dan siswi yang ada di kelas akan disiplin. Sangat senang karena keyakinan kelas bisa mendisiplinkan siswa-siswi untuk lebih mendisiplinkan dirinya. Ya, sangat penting. Sangat penting sekali. Tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak